podcast kita KKJ. Halo, dengan saya Eka Putri Ramadhani. Saya Fani Zahra Maulidia. Saya Dita Aulia. Saya Gita Marbun. Saya Putri Nabila. Saya Rizka Fadila. Saya Nurila Rande. Dan saya Nuri Ragita Cahyani. Nah, teman-teman, hari ini kami akan membahas tentang kurikulum. Nah, Kita bahas kurikulum apa? gini deh, bayangin kalau sistem pendidikan di Indonesia itu terus berubah sistem pendidikannya. Kita nih memposisikan diri kita sebagai siswa, kita itu akan merasa diuntungkan atau malah merasa kebingungan sih? Tunggu dulu. Kita ini bahas kurikulum apa sih? Nah, jadi di sini kita akan membahas dua kurikulum nih. Jadi kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Kurikulum yang penting lah di antara lainnya lah dari kurikulum yang Karena lainnya. pada saat ini kita sedang memakai dua kurikulum itu Iya, betul sekali. Itu kurikulum merdeka nggak sih? Itulah. Nih, coba kita flashback dulu ke kurikulum 2013. Sebenarnya apa sih yang ingin dicapai dari kurikulum ini gitu? Menurut saya, Ini tuh sering jadi pertanyaan. kalau menurut saya tuh di kurikulum 13 itu untuk tujuannya untuk menciptakan keseimbangan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi siswa tuh tidak harus tahu ininya aja, bidang akademiknya aja, tapi siswa tuh juga bisa praktek. Jadi tidak hanya teori saja gitu. Oh gitu ya. Iya, kalau misalnya teori membuat siswa itu lebih membosankan ya kan? Iya, iya, betul. Kan lebih menyenangkan. Iya, Tidak hanya ada variasi belajarnya. Benar. Tapi apakah cara belajarnya itu sudah mendukung gitu? Kalau menurut saya saat ini sebagian sih sudah gitu. Karena kan untuk pembelajaran itu dibuat dengan cara tematik. Namun di sisi lain nih kan banyak nih dengar-dengar kalau guru-guru itu tuh masih keberatan dengan kurikulum ini, cukup berat bagi mereka. Gimana tuh kira-kira? Dalam praktiknya guru sendiri itu harus banyak mengurus administrasi, sehingga fokus ke siswa itu kadang berkurang sedikit. Boleh sih. Namun di sisi lain, kenapa sih masih banyak guru itu yang merasa keberatan dengan kurikulum 2013 ini? Dalam praktiknya guru sendiri itu harus banyak mengurus banyak administrasi, sehingga fokus ke siswa itu kadang berkurang. Kalau dirangkum tujuan kurikulum 13 itu dapat membentuk karakter siswa, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, dan dapat menyiapkan siswa menghadapi tantangan global untuk kedepannya. Nah, itu dari ini kan kurikulum 2013. Ya. Kalau misalnya dari kurikulum Merdeka tuh gimana ya? Iya juga ya. Yaudah deh, sekarang kita masuk ke pembahasan kurikulum merdeka. Kenapa ya kira-kira kurikulum ini tuh disebut kurikulum merdeka? Nah, kurikulum merdeka ini disebut sebagai kurikulum merdeka itu karena di sini siswa belajar sesuai minat, bakat, dan kemampuannya masing-masing. Jadi nggak dipatok gitu. Struktur belajarnya itu sudah berdiferensiasi gitu. Tapi kan, apakah dengan kebebasan ini tuh kayak berarti kita ngebiarin siswa belajar sendiri? Tidak juga, guru juga tetap berpartisipasi sebagai pembimbing. Hanya saja pendekatannya lebih fleksibel. Jadi waktu saat proses pembelajaran itu siswa nggak kaku gitu. Oh, biar lebih enjoy aja Iya. kali ya. Oke, bisa juga masuk sih. Selain itu juga di kurikulum merdeka ini ada namanya proyek profil Pancasila. Jadi pernah dengar nggak sih? Ada semua dengar ya. Nah, proyek profil Pancasila ini itu tujuan dari proyek profil Pancasila ini bukan membentuk siswa jadi pintar aja, tapi berkarakter gitu. Oh gitu. Terus kalau dirangkum dari kurikulum merdeka ini, kurikulum merdeka memiliki pembelajaran berdiferensiasi, terus fokus pada minat dan bakat siswa, dan proyek profil Pancasila. Tapi di samping itu ada juga tujuan utamanya gitu. Apa tuh tujuan utamanya? Tujuan utamanya itu memberikan kebebasan belajar. Yang kedua, menggambarkan potensi serta menjadikan siswa itu lebih kreatif dan mandiri gitu. Berarti kalau misalnya berfokus pada minat dan bakat siswa kayak lumayan enak juga ya. Kalau kita dulu kurikulum 2013 lebih kayak gini kan kayak Ke pelajaran gitu ya. Pelajaran gitu, berbeda dengan kurikulum merdeka. Tapi kan udah di Kalau kurikulum siswa merdeka ya. ini
tergantung dengan potensi kita masing-masing. Jadi lebih gampang kita dapat Jadi pelajaran kayak itu. ini tuh lebih banyak praktik gitu bukan sih? Iya. Jadi kita belajarnya lebih fleksibel gitu, gampang dapatnya, nggak dipatok lagi ke kurikulum 13 gitu. Menarik. Wih, seru nih. Tapi dari dua kurikulum ini nih, kita kan bisa lihat bahwa masing-masing itu memiliki tujuan yang baik kan. Tapi muncul pertanyaan, kenapa sih kurikulum itu harus terus berubah? Apa karena kurikulum sebelumnya itu gagal atau tidak berjalan dengan semestinya? Mungkin ada yang bisa jawab mungkin nih, mungkin pertanyaan dari teman-teman ya kan? Kayaknya enggak juga sih. Belum tentu yang dari kurikulum sebelum itu gagal sih, kayaknya enggak. Kalau menurut Nuri kenapa gitu? Kalau menurut saya ya, bukan dikatakan gagal sih, tapi karena perubahan ini tuh juga ngikuti sistem pendidikan siswa. Dia tuh ngikuti perkembangan zaman lah ya kan. Dulu sama sekarang kan udah beda tuh, udah banyak banget tuh kemajuan teknologi di era sekarang. Nah, jadi sekarang siswa tuh nggak hanya dituntut untuk menghafal aja, tapi juga harus mempunyai kemampuan berpikir kritis, juga kreatif gitu kan. Terus juga mampu beradaptasi gitu. Berat, tapi kan dari sisi itu kan setiap kurikulum pasti ada kelebihan dan kelemahannya kan, ya kan? Iya, pasti. Kekurangannya juga pasti ada ya kan. Jadi kalau kelebihan kurikulum 2013 itu kira-kira apa aja? Kalau menurut saya ya, kelebihan kurikulum 13 itu dia lebih berstruktur gitu kan. Terus lebih fokus pada pembentukan karakter. Sedangkan kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan siswa lebih aktif dan bebas belajar, kayak tadi itu Pembelajarannya lebih inilah ya, lebih ke teknologi lah ya. Kan ada kita lihat nggak fokus ke materi gitu aja. Nggak hanya berpatokan pada penjelasan guru ya kan. Kita kan disuruh cari sendiri kalau kurikulum Merdeka itu gitu kan. lebih enjoy lah ya. Ya lebih enak lah gitu Pelajarannya lah. Tapi itu kan dari sisi kelebihan kan, kalau sisi kekurangannya Ada juga nih Kak kekurangannya gitu kan, kelemahannya gitu ya kan. Nah, kelemahan kurikulum 2013 itu banyaknya administrasi tadi seperti yang dijelaskan oleh kakak ini kan. Dan guru cukup terbebani gitu. dalam administrasi tersebut lah ya. Iya. Ini lah ya ceritanya. Kelemahan kurikulum Merdeka itu tidak semua sekolah siap. Dan guru harus lebih kreatif dan adaptif lagi gitu Kak. Berarti kalau kita lihat nih kan dari kedua sisi nih, kurikulum 13, kurikulum Merdeka, apakah dari kurikulum kedua ini, dua kurikulum itu ada dampaknya? Kayaknya ada sih, Ada. pasti ada. Apa sih? Karena dari kedua kurikulum itu dia memiliki dampak yang berbeda. Kayak misalnya dari kurikulum 2013 itu sendiri ya kan. Itu kurikulum 2013 itu dia membuat siswa lebih disiplin dan teratur ya kan. Tapi kadang siswa jadi kurang aktif dalam belajar gitu karena dia hanya fokus pada materi yang diberikan guru aja gitu. Sedangkan kalau yang dari kurikulum Merdeka itu membuat siswa lebih kreatif dan aktif ya kan. Karena siswa tuh tetapi siswa masih perlu dibimbing sama guru gitu agar proses pembelajarannya lebih matang lagi gitu, lebih bagus gitu. Jadi ini kira-kira ya, kalau di sistem kurikulum Merdeka kan tadi kan siswanya kan belajar buat bebas gitu ya kan. Nah, dari kebebasan ini kira-kira bikin mereka jadi kurang disiplin nggak sih? Ya iya itu tadi. Makanya dia harus tetap dapat bimbingan dari gurunya agar tetap terstruktur pembelajarannya itu tetap terstruktur dengan bantuan dari guru. Bukan ya memang Merdeka belajar tapi bukan sesuka muridnya gitu loh. Iya. Tetap ada lah, Tetap ada bimbingan dari guru-guru lah ya kan. Berarti dari perbedaan kedua kurikulum itu kira-kira apa sih ya perbedaan yang paling berasa gitu? Kayaknya ya kalau kita bandingkan dari kedua kurikulum itu, misalnya dari kurikulum 2013 itu ya kan, dia tuh lebih terstruktur. Jadi materi sama langkah belajarnya itu udah cukup diatur, udah jelas lah terstruktur, pokoknya udah diatur semua dia. Itu biasanya guru lebih banyak menjelaskan,
Makanya perannya tuh lebih dominan, ya kan? Kalau dari kurikulum 2013 tuh, kurikulum 2013. Kalau dari kurikulum Merdeka dia lebih fleksibel. Artinya itu dia sesuai, guru bisa menyesuaikan cara belajar. Gimana sih cara belajar siswanya itu gitu. Tergantung dari apa ya? Siswanya tuh lebih aktif gitu. Tapi itu nanti siswa nggak kaget, saya kayak ih kaget kan, pasti perbedaannya beda jauh kan, karena kan namanya aja merdeka gitu ya kan, berarti kan pelajarannya lebih kayak lebih padat. Karena jujur kalau apalagi adik saya tuh ada yang SMA kan, dia merasa kalau dia tuh sekarang sekolah tuh lebih capek, jauh lebih capek karena ada apa lagi belajar komputer ya, tik atau apa gitu istilahnya. Itu gimana ya kira-kira? Maksud saya tuh kayak apakah kurikulum Merdeka ini tuh benar-benar cocok diterapkan di semua sekolah di Indonesia gitu? Karena kan ada juga nih banyak beberapa yang komplain gitu kan, capek belajarnya, capek susah gitu. Itu sih belum sepenuhnya ya, karena kan setiap sekolah itu mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Kayak itunya fasilitasnya, baru kesiapan guru, sampai lingkungan sekolahnya itu kan berbeda-beda. Jadi dia nggak benar-benar cocok diterapkan di Indonesia, cuman bisa gitu. Berarti kalau disimpulin nih kita kekurangan fasilitas gitu. Iya, nggak semuanya. Tergantung sekolahnya sih sebenarnya. Tergantung sekolahnya, karena kan setiap sekolah itu berbeda. Kayak yang di desa sama di kota kan berbeda fasilitasnya. Fasilitasnya kurang memadai. Iya, Jadi fasilitasnya sebenarnya kurang. kurikulum ini cocok ya diterapkan ya. Terus berarti kurikulum 2013 itu nggak relevan lagi gitu? Sedikit banyak pasti digunakan juga nggak sih? Maksudnya Mungkin relevan nggak sih? mungkin ada di beberapa bagian masih memakai itu. Di beberapa daerah gitu masih memakai kurikulum 2013. Itu apa ya maksudnya? Kalau menurut saya ya itu ini nggak sih? Malah ngebuat sekolah tersebut kayak ketinggalan gitu kan? Iya, Itu jadinya, kurikulum 2013 nih ceritanya nih. Jadinya Ya kan? kurikulum kita ini nggak rata gitu. Maksudnya tuh gitu. Jadi kan kadang mungkin anak dari kampung tersebut yang ingin mungkin memulai masa depan itu kan masuk kota otomatis kan. Cuman kan pasti kita kaget ya. Tapi tidak juga sih, karena kan justru kurikulum 2013 itu masih mempunyai peran penting, terutama dalam membentuk karakter siswa dan kedisiplinan siswa tersebut. Seperti itu. Kalau dari teman-teman sendiri gimana nih? Menurut teman-teman, karena kan kayak yang tadi itu kan masih menjadi pertanyaan banyak nih sama masyarakat luas gitu kan. Gimana sih? Kok masih ada beberapa sekolah yang belum ada kurikulum Merdeka masih pakai 2013, apalagi dengan kurikulum Merdeka ini sangat membutuhkan akses internet gitu. Menurut teman-teman tuh bakalan tetap bisa menggunakan kurikulum Merdeka nggak sih sekolah tersebut? Karena kan kondisi dari internet nih. Cuman kan kalau kita biarkan aja nggak mungkin dong. Ya nggak sih, nggak mungkin dong kita biarkan sekolah tersebut terus-menerus menggunakan kurikulum tersebut. Pasti kayaknya bakal ada perubahan. Ya, ada perubahan walaupun. Cuman nggak bisa langsung. Iya, nggak bisa langsung. Perubahannya nggak langsung gitu, dia berproses bertahap Kita gitu. pas tangan ganti kurikulum baru pasti masih ada yang ini bisa jadi pada sekarang ini saat ini masih ada yang menggunakan kurikulum 2013 kan? Mungkin. Seperti kayak di daerah Papua gitu ya kan, kayak mereka kan pasti Seperti banyak. kayak ketinggalan. Iya, mereka kan seperti ketinggalan Iya. zaman gitu kan. Karena kan di sana kan mungkin internet susah. Iya. Fasilitasnya juga kurang mungkin ya. Jadi mungkin kurikulum Merdeka itu belum ini kali lah. Kalau kurikulum Merdeka itu kan karena kita siswa dibebaskan untuk ini kan berpendapat sendiri, nyari sendiri gitu kan. Jadi mungkin kalau yang di pedalaman agak susah sih. Mungkin yang di pedalaman kayak seperti kan kurikulum Merdeka tuh ada yang P5-nya yang kayak orang ini bertanam atau kayak mana kayak gitu kan. iya, iya. Mungkin di bagian itunya mereka ada, tapi kalau Mudah gitu ya kan. Tapi kalau mungkin yang di bagian internet atau yang fasilitas yang nggak ada, mungkin mereka nggak ada. Itu sebenarnya kurikulum yang paling baik itu yang mana sih? Merdeka atau 2013? Bukan soal yang baiknya ya, tapi bagaimana kurikulum itu kita terapkan seperti itu. Karena kan kurikulum itu hanyalah alat untuk menentukan keberhasilan tetap guru dan cara pembelajaran di kelas kayak gitu. Oke, berarti dari sini kita udah bisa paham lah ya bahwa yang dibutuhkan sekarang itu adalah keseimbangan antara struktur yang jelas seperti kurikulum 2013 dan fleksibel seperti kurikulum Merdeka gitu. Oke. Karena pendidikan itu tidak semua disamaratakan kayak gitu. Menyesuaikan aja sih. Disesuaikan aja kayak mana
Berarti bisa sebenarnya sama bisa gitu. bisa aja sih kayak yang tadi kan yang kita bahas kan, misalkan yang tadi tuh yang di pedalaman mungkin aja mereka udah pakai yang kurikulum merdeka, cuman cara mereka tuh lebih sederhana kayak beda nggak sama yang di modern kota. gitu. Misalkan kalau kita kan di kota ini pakai teknologi, mungkin aja mereka tuh praktik secara langsung menggunakan alat-alat sederhana gitu ya kan, bisa juga. Masuk juga sih. Berarti dari pembahasan ini kita bisa simpulkan ya, kita tuh bisa melihat bahwa kurikulum itu selalu berubah mengikuti zaman. Berarti bisa jadi ya kan di tahun-tahun kedepannya kurikulum bakal berubah lagi, ya. Bukan merdeka lagi mungkin ya, kurikulum cinta. Lebih cinta lagi. Itu aduh. Tapi ya udah sih, yang terpenting itu bukan hanya kurikulumnya sih, tapi itu bagaimana kita menggunakan dan menerapkan menciptakan generasi yang lebih baik dengan menggunakan kurikulum tersebut. Iya, betul. Mau apapun itu kurikulumnya, yang penting bisa berjalan dengan baik gitu, yang mengikuti zaman lah gitu ya kan. Ya sih, itu berarti kurikulum 2013, 2000 lagi Merdeka itu sebenarnya sama-sama baik. Baik ya, berarti nggak ada, maksudnya sekiranya nggak ada Ya pasti ada plus minusnya, cuman ya menyesuaikan lah. Iya, betul. Nggak mungkin di satu sekolah nggak ada fasilitas, nggak mampu untuk memfasilitasi, harus dipaksa gitu ya kan mengikuti kurikulum mereka. Jadi ya. Tapi biasanya sih kalau kayak gitu udah ada dapat bantuan gitu nggak sih untuk menyesuaikan kurikulum, ya kan? Lagi proses tuh biasanya. Itu sepertinya tergantung pemerintahnya nggak sih? Nggak, pasti pemerintah tetap ini, tapi tergantung sekolahnya. Sekolah ya kan. Sekolah, oke sih. Oke, berarti dari pembahasan ini nih udah bisa kita lihat ya dari kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, itu keduanya sama-sama memiliki peran dan memiliki struktur yang penting ya teman-teman. Nah, jadi mungkin segitu aja podcast kami, pembahasan kami tentang kurikulum. Terima kasih sudah mau mendengarkan podcast kami. Kami dari podcast apa teman-teman? KJJ.